Shalom anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Apa kabar anak-anakku yang terkasih? Ibu harap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun kita berada, marilah kita tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai sabun, dan pakai masker. Tentunya hindari keramaian. Dan Ibu harap kita semua menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, tetap bertekun dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan memulai belajar mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekarang kita masuk dalam judul pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu indahnya mengampuni, dengan bahan Alkitab yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, dan Matius pasal 18 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-35. Nah, sebagai kompetensi dasar dalam pembelajaran kita, yaitu yang pertama, menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu bersedia mengampuni orang lain. Sedangkan indikator pembelajaran yaitu mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui lagu. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik bisa mengimani bahwa pengampunan dan penyelamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, masuk kita dalam materi pelajaran. Anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengampuni tentu ini hal yang sangat sulit buat manusia. Ini bukanlah hal yang mudah, karena mengampuni itu adalah melepaskan hak dan merelakan orang lain yang menang terhadap keadaan tertentu di dalam hidup kita. Nah, di dalam interaksi manusia sehari-hari, terkadang kita dilukai dan melukai, terkadang menyakiti dan juga disakiti. Terkadang juga kita dikecewakan dan bahkan juga mengecewakan. Terkadang mengakibatkan dendam, amarah, sakit hati, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu,
Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, bisa mengampuni. Lalu, anak-anakku yang terkasih, apa arti mengampuni? Mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Jadi, kalau ibu membahasakan kalimat ini secara sederhana, maka mengampuni itu adalah memaafkan dan melupakan. Anak-anakku yang terkasih, jika secara manusiawi memaafkan dan melupakan itu tidak mudah, tapi jika kita hidup di dalam Tuhan, maka Roh Kudus mengubahkan hati kita yang keras menjadi lembut, sehingga kita bisa mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Nah, untuk mendukung materi kita pada pagi hari ini, Ibu memberikan satu kisah yang sangat menarik yang sering kita dengar. Mungkin kita juga sering membacanya di dalam Alkitab, yaitu tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf ini adalah anak ke-11 dari Yakub. Dan Yusuf ini sangat dikasihi oleh bapaknya Yakub. Tapi suatu saat Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur dan bahkan dia dijual ke salah seorang pedagang, lalu dibawa ke Mesir dan di sana ia menjadi budak Mesir. Tetapi anak-anakku, oleh penyertaan Tuhan, akhirnya Yusuf ini menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, pada waktu terjadinya kelaparan di tanah Mesir, di Israel, bahkan di seluruh dunia pada waktu itu, yang memiliki persediaan makanan hanya Mesir. Nah, saat itu semua bangsa datang ke Mesir untuk membeli makanan di Mesir, termasuklah saudara-saudara Yusuf yang sudah membuangnya sehingga ia menjadi budak pada waktu itu. Nah, singkat cerita, pada waktu bertemu, Yusuf tidak menghukum saudara-saudaranya, malahan dia mengampuni. Ya. Tidak menghukum, tapi dia mengampuni. Dan bahkan dia berkata, kalian mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-rekanya menjadi kebaikan. Nah, anak-anakku, ini artinya Yusuf mengampuni dan memaafkan kesalahan saudara-saudaranya dan bahkan dia melupakannya. Nah, semuanya ini yang terjadi dalam hidupnya Yusuf, Yusuf melihat semuanya itu sebagai rencana Allah. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian B, yaitu bahan Alkitab. Yang pertama itu adalah Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Dalam ayat ini, Yesus menekankan bahwa para pengikutnya harus bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Manusia telah menikmati pengampunan dari Allah dengan cuma-cuma. Karena itu, manusia wajib mengampuni sesama. Yesus mengatakan hal ini sebagai bagian dari
tanggapannya juga atas pertanyaan Petrus yang mengatakan, "Berapa kali kita harus mengampuni?" Yesus menjawab, "Kalau kamu harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali." Nah, apa artinya anak-anakku? Nah, artinya itu adalah bahwa pengampunan terhadap orang lain tidak terbatas, ya. Tidak ada batas. Artinya, hari ini mengampuni, besok jika berbuat salah lagi, maka ampuni. Ampunilah, besok lagi ampunilah, dan terus-terus menerus ampuni. Artinya, tidak ada batas mengampuni, ya. Tidak ada batas mengampuni. Nah, sama seperti kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan wajib mengampuni orang lain. Yang kedua, Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14. Bagian Alkitab ini menceritakan kisah tentang Yusuf yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, dalam hal ini kita harus belajar dari kisah Yusuf, bahwa Yusuf memaafkan dan melupakan segala kesakitan, penderitaan, perlakuan tidak adil dari saudara-saudaranya. Kenapa, anak-anak? Karena Yusuf melihat Allah punya rencana yang lain dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu Matius pasal 18 ayat 22 sampai 35. Nats ini dalam perumpamaan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pengampunan Allah diberikan dengan cuma-cuma kepada semua orang berdosa yang bertobat. Mengacu pada pengampunan ini, maka Allah wajib, maka kita wajib mengampuni sesama. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita jangan harap kita juga diampuni. Karena Allah berkata, apa yang diikat di bumi, terikat juga di surga. Tapi apa yang dilepas di bumi, maka terlepas juga di surga. Allah mengampuni kita, masa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Anak-anakku yang terkasih, kita harus tahu, jika Tuhan tidak mengampuni kita, maka kita binasa. Jadi sama, jika kita tidak mengampuni, maka hal yang terjadi dalam hidup kita adalah binasa. Tetapi kalau kita mengampuni orang yang bersalah terhadap kita, maka kita tidak binasa. Nah, justru Tuhan mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni orang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Jadi, pengampunan itu adalah suatu tindakan rasa terima kasih karena pengampunan yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin di dalam diri anak-anak kami bertanya, apakah orang bisa tidak mengampuni? Ya, banyak orang yang tidak mau mengampuni. Apakah mereka yang sudah bertobat? Ya, banyak mereka yang sudah bertobat, tapi tidak mengampuni. Mereka lebih suka menahan marah. Mereka lebih suka menahan kebencian, menyimpan, bahkan suka balas dendam. Padahal Tuhan berkata, anak-anakku, bahwa pembalasan adalah hakku. Jadi, kalau kamu dirampas, diperlakukan tidak adil, disakiti oleh orang, dilukai oleh orang, bahkan dikecewain oleh orang, apa yang harus kamu lakukan? Yaitu mengampuni. Jadi ampunilah orang itu.
Kenapa? Karena Allah lebih dulu mengampuni kita. Nah, anak-anakku, dari situ kita mengerti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan wajib mengampuni supaya kita diampuni. Pengampunan yang tulus harus lahir dari hati yang baik. Demikian saja pembelajaran kita, dan kita masuk dalam tugas ya. Yang pertama, tuliskanlah pengalaman mengampuni orang lain. Jadi, tulislah pengalamanmu ya tentang mengampuni orang lain. Yang kedua, yaitu tuliskan atau carikan 10 ayat Alkitab tentang pengampunan. Nah, ini soal 2 aja. Silakan dikerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.